Ke informasi lainnya, Saudara, Bank Indonesia akhirnya menurunkan suku bunga acuan alias BI Rate. Meredanya ketidakpastian global, gerak inflasi yang terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi alasan kuat Bank Indonesia menurunkan bunga acuan. BI Rate digunting 25 basis poin dari 6,25% menjadi 6%. Ini adalah penurunan pertama kali sejak April 2024. Amerika menjadi salah satu pertimbangan. Inflasi Amerika Serikat diperkirakan semakin mendekati sasaran jangka menengah 2%. Ekonomi Amerika Serikat yang selama ini menjadi acuan pengambilan keputusan Bank Indonesia maupun market juga menunjukkan perlambatan hingga peningkatan jumlah pengangguran. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu didorong agar lebih tinggi. The time is right. Dan besarannya 25 basis point. Satu, saya ulangi, kejelasan arah kebijakan Fed Fund Rate. Tidak hanya lebih cepat, juga lebih besar. Yang kedua, rupiah yang menguat dan stabil. Ketiga, inflasi rendah di sasaran. Keempat, sehingga Bank Indonesia policy-nya makro prudential system dan pro growth, moneternya balance antara stability and growth dengan suku bunga ini. Dan tentu saja ini yang kelima adalah mendukung kredit pembiayaan perbankan dan juga pembiayaan fiskal pemerintah. 5 alasan ini. Saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin stabil, bahkan cenderung menguat. Grafik ini, Saudara, kami ambil dari Yahoo Finance. Kurs rupiah kemarin mendarat di 15.329. Sebagai pengingat, membaca grafik rupiah berbeda dengan bursa atau IHSG. Semakin turun artinya posisi rupiah semakin kuat terhadap dolar Amerika Serikat. Meredanya tekanan global membuat aliran modal asing ke negara berkembang seperti Indonesia semakin deras. Dampaknya, rupiah menguat seiring menurunnya indeks dolar. Berbagai perkembangan ini mendorong semakin meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan meningkatkan aliran masuk modal asing ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ke depan, kejelasan arah penurunan suku bunga negara maju, khususnya Amerika Serikat, diperkirakan akan semakin mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas eksternal negara-negara berkembang, tentu saja termasuk Indonesia. Optimalisasi instrumen moneter pro market yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dilakukan dalam rangka penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Kondisi yang digambarkan oleh Bank Indonesia terlihat jelas di market. Dana asing yang masuk ke pasar saham Indonesia juga mencetak rekor seiring rally IHSG dalam 1 bulan terakhir. Kemarin, Saudara, dalam 1 hari jumlah dana asing yang masuk mencapai 1,42 triliun rupiah. Sedangkan dalam 1 pekan mencapai 20,84 triliun rupiah. Bahkan kalau dihitung dalam 1 bulan mencapai 47,1 triliun rupiah. Bank Indonesia memperkirakan aliran dana asing ini akan semakin besar karena tekanan yang reda. Indeks harga saham gabungan kemarin ditutup melemah meski mayoritas bergerak menguat di zona hijau dan sempat mencetak all-time high baru di angka 7.879 dengan rekor dana asing masuk ke bursa mencapai 1,42 triliun rupiah. Sesaat lagi masih di Kompas Bisnis.